apabila sudah kehilangan cahaya. Cahaya yang dimaksud di sini adalah nurul ma'rifah. Sebagaimana di dalam kitab Wirdul Kabir, yang mana wirid-wirid tersebut mengambil dari hadits nubuwah. Di situ ada salah satu doa, Allahumma ahyi qulubana bi nuri ma'rifatika wa mahabbatika. Ya Allah, cahayahilah hati kami dengan nur makrifah kepadamu dan mencintaimu. Hati yang tidak terlepas juga mempunyai peranan besar. Sangat memerlukan sekali dengan adanya nurul makrifah supaya hati itu sendiri tidak menjadi hati yang ghaflah, hati yang lalai kepada Allah, lalai kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lalai kepada Allah itu bukan sekadar maksud kita lalai berzikir, tidak. Banyak sekali kalau kita bahas lalai mensyukuri apa yang telah diciptakan oleh Allah, sehingga diberikan kepada kita bagian rezeki kita semuanya. Contohnya ketika kita ini makan, banyak mengucapkan Alhamdulillah setelah makan. Tapi jarang orang mengatakan Alhamdulillah sebelum makan. Banyak orang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, memang sunnah sebelum makan. Tapi Alhamdulillah ketika kita belum makan, walaupun rezeki ini belum sampai ke mulut, kenikmatan sehat wal afiyah yang diberi oleh Allah sebelum menyuap nasi ke mulut kita, kita bersyukur atau tidak dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, kita sadar atau tidak bahwa apa yang akan menjadi rezeki kita walaupun belum dimakan, kita sadar itu ciptaannya siapa? Kalau kita sadar akan ciptaannya Allah dan menjadi rezeki kita, pasti kita akan menghormati kepada si pemberi rezeki. Itu paling tidak. Dari situlah itu sudah menjadi zikir sebelum makan. Kalau kita bahas lebih jauh lagi, sampai yang menanam dan lain sebagainya. Dan ketika kita menanam, hanya tugas kita menanam saja. Tebar, tandur. Kalau kita lihat sebatas kekuatan itu, siapa yang menumbuhkan? Siapa yang menumbuhkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal, ikhtiar hanya sebatas menanamkan. Ini agak dewasa sedikit. Orang mencampuri nafkah batiniah kepada istrinya, mengeluarkan suatu benda. Begitu masuk ke rahimnya sang ibu, ketika meneteskan satu nutfah, lalu kita ditanya, tunjukkan kemampuanmu. Bisakah kita mengelir, mewarnai nutfah yang kita masukkan kepada istri kita supaya hidungnya mancung, supaya beripatnya belalak seperti Huril Ain atau kayak bintang film siapa? Mampu tidak? Mungkin perutnya kasih bedak yang putih biar anaknya putih gitu ya. Tidak mampu. Sebetulnya di situ adalah diingatkan oleh Allah Ta'ala, ditantang oleh Allah Ta'ala, kekuat akalmu itu tunjukkan coba. Kalau kamu merasa kuasa, merasa kuat, tunjukkan. Buktinya sperma yang telah masuk ke janin tersebut, ke rahim calon sang ibu, kami sudah menyerah. Mau jadi hitam kayak, mau putih kayak, mau merah kayak, terserah kepada yang maha kuasa. Karena tahu kalau ini
terserah kepada yang maha kuasa. Nurul ma'rifah itulah yang mulai bekerja, yang mulai menuntun hati kita kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang kita makan. Nah, akal sama. Allahumma ahyi aqlina wa ra'yuna. Hidupkanlah akal kami ya Allah, pandangan kami ya Allah ya Rabbi, binuri ma'rifatika, sehingga kita melihat Al-Quran, hadis dan lain-lainnya yang menerangi dalam akal kami selalu kepada nurul ma'rifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin dan sadar apapun yang dinamakan akal adalah makhluk, tempatnya kekurangan. Tidak ada akal yang sempurna. Karena apa? Setiap selain Allah adalah makhlukun, hawadithun, dhaifun. Maka disinilah Rasulullah sangat mengkhawatirkan sekali sampai bersabda, barang siapa menafsirkan Quran dengan hasil mata kepala sendiri, siap-siap sajalah untuk duduk di api neraka. Man fasarul Quran bi ra'yihi. Itu hadisnya sangat kuat. Karena apa? Kalau sudah ra'yinya meninggalkan daripada nurul ma'rifah, cahaya makrifah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau selalu ini menerangi, selalu akan menjadi sebab menuntun kita bisa melihat, ini paham saya yang terlalu keras, oh ini paham saya. Belum tentu orang awam bisa mencerna, oh ini paham demikian, kalau saya tafsirkan demikian. Orang-orang yang masih di pendidikannya rendah sekali belum tentu memahaminya. Ini ma'rifah. Karena apa? Seorang ulama tetap akan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira kita pengaruh yang begini banyak, pengajian yang luar biasa yang kita dapati. Kalau kita kecolongan atau kecurian, ini akan masuk ke hati kita dengan lembut sekali mengatakan, nih pengaruh saya hebat besar sekali, yang mengikuti Jum'ah Kliwon sambil menepuk dada. Belum kenal lu sama Habib Lutfi, mestinya gitu. Ini sudah mulai kehilangan nurul ma'rifah. Tapi kalau kembali kepada nurul ma'rifah, justru inilah tanggung jawab kami di akhirat, bukan di dunia saja. Tanggung jawab kami besar. Kalau kita naik podium, ya kita sambil mikir, para saudara-saudara, umpamanya saya lo ini, kandel apa ora amplope gitu. Ya. Tapi mbok yo ngitungo. Iki amplope kandel kaya ngopo, kalimah per kalimah ucapan saya itu kelak akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kita kepada umat sangat besar ini. Bila mana nurul ma'rifah ini sudah mulai membimbing kita, insya Allah kita semoga menjadi golongan orang-orang yang selamat min dhimmi ra'yi, celakanya pandangan akal. Selanjutnya dan selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.